Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihin ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap makhluk, bahkan seluruh makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini pasti memiliki banyak sekali harapan dan doa. Entah itu yang lisan, tertulis, ataupun yang sudah terucapkan atau yang sudah terlaksanakan. Dan makhluk di dunia itu pasti mengetahui kepada siapa kita harus berdoa dan menggantungkan harapan tersebut. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pemberi, Maha Penyayang, Maha mengabulkan segala doa. Jangan sampai manusia itu atau makhluk lain itu menggantungkan harapan dan doa itu kepada makhluk lainnya yang setara dengan dia. Jika kita sebagai manusia menggantungkan harapan kepada manusia, maka Allah tidak akan mau mengurusi segala urusan kita di dunia, mengurusi perjalanan kita di dunia. Na'udzubillahi min zalik. Bagaimana nantinya jika kita sebagai manusia menggantungkan harapan kita kepada makhluk lain? Jika kita tidak menggantungkan harapan atau doa kepada Allah, bagaimana jadinya kita nantinya? Allah tidak akan mengurusi hidup kita lagi. Apa yang akan terjadi untuk kita di dunia? Bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita di dunia? Bagaimana kita makan, minum, berjalan, bahkan bernafas. Bagaimana kita caranya bernafas tanpa diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling Allah ciptakan sempurna, kenapa kita harus menggantungkan doa atau harapan itu kepada orang lain? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebagai bentuk yang sebaik-baiknya. Allah itu baik banget menciptakan manusia sebagai bentuk yang sebaik-baiknya. Allah memberikan kepada manusia itu akal untuk bisa berpikir bagaimana caranya untuk membalas kepada Allah yang telah menciptakan kita sesempurna ini, sebaik-baiknya ini. Tapi Allah cuma meminta kita untuk beribadah kepadanya, berdoa, berzikir. Allah hanya meminta untuk beribadah, untuk menjalankan kewajiban kita di dunia sebagai seorang muslimin. Allah hanya meminta itu, padahal Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan kita mulai dari kepala, badan, kaki, dan organ dalamnya itu sebagai bentuk yang sebaik-baiknya. Bahkan Allah menciptakan hidup kita itu baik juga, sempurna juga. Allah menciptakannya seperti itu. Tapi Allah hanya meminta kita untuk beribadah, berzikir, berdoa. Hal yang mudah, yang sebenarnya mudah tapi sulit untuk dilakukan manusia, makhluk di dunia terutama manusia. Karena godaan, banyak sekali godaan yang datang kepada kita. Tapi hilangkanlah, bertahan dari godaan itu agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 8. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kita hanya diminta untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena dialah yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk lainnya, yang menciptakan bumi, bulan, matahari, dan seisi alam semesta. Allah yang menciptakan itu bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan itu.
Maka dari itu Allah meminta kita untuk berharap, menggantungkan harapan, untuk berkeluh kesah, untuk memberikan curahan hati kita hanya kepadanya. Kita berkeluh kesah dalam hati, tapi Allah tahu apa yang kita keluh kesahkan. Allah tahu perasaan kita saat senang, sedih, takut. Allah tahu di saat makhluk lain tidak tahu apa yang terjadi dengan kita, tapi Allah lebih dulu tahu karena sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz itu. Allah mengetahui segalanya. Allah yang merancang seluruh kehidupan kita. Allah yang merancang emosi, yang merancang porsi tubuh kita. Allah yang merancang segalanya. Bukan makhluk lain. Bukan sesuatu yang tidak patut disandingkan dengannya. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kalau ada makhluk di dunia ini yang menyetarakan Allah dengan makhluk lain, na'udzubillah min zalik, itu udah termasuk musyrik. Na'udzubillah kalau na'udzubillah kita dimasukkan ke neraka karena menyetarakan Allah dengan yang lainnya. Yang masih memiliki pikiran seperti itu atau di dalam hatinya masih ada seperti itu, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Allah membukakan semua pintu pengampunan kepada makhluknya yang ingin meminta ampun secara tulus, secara benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita hanya menyebutkan dalam hati untuk bertaubat, Allah sudah mendengar itu. Allah sudah menerima itu, apalagi kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hilangkan pikiran bahwa Allah bisa disetarakan dengan yang lain. Hilangkan juga untuk berharap kepada makhluk lain. Hilangkan rasa untuk ingin berdoa kepada makhluk lain. Berdoalah dan menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka lan tara asyai'allaha azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma wa khairul laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan suatu perkara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Jikalau kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diberikan oleh Allah itu tidak sesuai apa yang kita harapkan, maka sesuai itulah yang menurut Allah itu baik. Lebih baik bahkan dari yang kita minta. Jika kita meminta sesuatu tidak pada waktunya, tidak sesuai dengan waktu yang kita minta, maka menurut Allah waktu yang diberikannya itu yang lebih baik dibanding yang kita minta. Selalu menyertakan Allah dalam setiap urusan ataupun perjalanan kehidupan kita. Karena Allah senantiasa untuk selalu mengurusi urusan kita dan kehidupan kita di dunia ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.